Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kita tunggu dulu untuk semua teman-teman join. Hai semuanya yang baru join, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa, temu kangen di Senin hari ini di Ngobrol Sore Semuanya live Instagram bersama BNI pastinya. Sekarang itu udah di episode ketiga. Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seneng banget karena di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini program Ngobrol Sore Semuanya masih bisa tetap hadir dan bisa tetap menyapa kalian semua, dan semoga bisa dapat menghadirkan obrolan yang inspiratif walaupun tidak bertatapan langsung sama narasumbernya. Karena itu sebenarnya Ngobrol Sore Semuanya hadir special edition nih teman-teman, diadakan di Instagram setiap hari Senin jam 7 malam. Jadi untuk teman-teman yang jangan lupa ingat kalau kita akan hadir selalu Ngobrol Sore Semaunya XBNI hari Senin jam 7 malam, dan semoga kita bisa menyediakan obrolan-obrolan yang bisa memberikan insight baru untuk teman-teman semua. Dan di sesi live Instagram Ngobrol Sore Semaunya kali ini, gue hadir bersama BNI dengan memberikan pesan kepada generasi tangguh Indonesia untuk dapat lompat lebih tinggi dalam mencapai mimpi yang kalian miliki, apapun itu rintangannya dan tantangannya. Bersama BNI semua akan jadi lebih mudah. Nah, teman-teman, di episode hari ini semakin spesial karena gue bakal ngobrol bareng sama sosok inspiratif yang sudah berkarir di industri banking selama hampir 30 tahun. Dan saat ini beliau merupakan salah satu woman leader di BNI. Langsung saja kita undang Ibu Corina. Hai Ibu. Halo, hai Put, apa Ibu, kabar? apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Put? Kita ketemu Ibu Corina. Senang banget di hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Corina, karena Ibu Corina punya pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi gue adalah sosok woman leader di BNI, jadi aku pingin ngobrol banyak dan mengulik banyak gimana jadi bisa menjadi seorang woman leader. Tapi sebelum itu Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Ibu Corina apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Iya, Ibu seneng banget akhirnya Ngobrol Sore Semaunya ada special edition di Instagram bersama BNI. Kita juga punya visi yang sama ya Ibu ya, untuk bisa Iya, membantu anak-anak untuk lompat lebih tinggi. Dan benar. seneng banget nih Bu, karena banyak banget teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore Semuanya live Instagram, udah DM Oke. juga aku, dan berterima kasih sama bersama BNI juga Bu sudah mensupport Ngobrol Sore Semaunya live Instagram ini. Semoga kita bisa memberikan insight-insight baru ya Bu untuk Mudah-mudahan teman-teman. ya. Iya. Iya, teman-teman yang nonton setiap hari Senin jam 7 malam pastinya. Oke. Bu, Ya, gimana kesibukan akhir-akhir ini Bu? Apa kegiatan baru, mungkin ada hobi baru Bu di masa PPKM, selama PPKM ini? so far sih yang pasti kerja ya, dan lebih giat lagi karena dengan kondisi yang seperti pandemi ini. Kalau hobi baru belum ada nih Put. Jadi masih saya selalu sempatkan waktu untuk olahraga, paling nggak jalan pagi. Kalau weekend itu saya pilates, kemudian juga kadang-kadang Oh, Ibu sepeda. Pilates? Iya, udah lama Aku sekali Put, juga udah loh. lama. Iya, udah lama aku kebantu banget dengan pilates itu. Jadi mungkin udah lebih 7 tahun ya. Oh, Dan wow. ya karena kita seharian kerja duduk gitu ya, dan memang apa namanya, pilates sangat membantu untuk stretching ya. Jadi wajib itu aku sempat-sempetin setiap minggu. Kemudian juga kadang-kadang golf ya. Jadi ini aja, yang penting selalu ada kegiatan olahraga karena memang saya dari dulu suka olahraga ya. Jadi kalaupun mentok-mentoknya ya jalan pagi gitu ya. Jadi itu kegiatan barunya. Akhir-akhir ini aku lihat di Instagram Ibu, Ibu juga suka sepedaan kan ya Oh akhir-akhir ini iya 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 kan? iya, benar-benar lagi belajar. Iya, ya, emang di masa-masa ini penting banget ya Bu untuk kita selalu ingat Iya, untuk berolahraga ya. benar benar. Nah, Bu Korina kan ditunjuk sebagai Direktur Bisnis Konsumer BNI beberapa hari sebelum kasus COVID pertama muncul di Indonesia nih Bu. Benar. Gimana sih Bu perasaannya diberi tanggung jawab yang sangat besar di situasi yang tidak mudah seperti saat ini? Dan strategi apa Bu yang Ibu terapkan, atau Ibu strateginya apa nih Bu di masa-masa seperti ini? Iya, benar. Eh,
pertama-tama seneng banget ya, bangga gitu ya. Artinya pada saat terpilih atau ditunjuk pada saat RUPS pada bulan Maret ya tahun 2020. Dan saya juga melihat ini tanggung jawab yang besar. Dan saya merasa ini adalah suatu amanah yang harus saya benar-benar jalankan dengan sebaik-baiknya. Baru berselang mungkin 2-3 minggu, tiba-tiba ada COVID ya, yang semua orang punya, pasti kita sama ya, punya pengalaman pertama menghadapi ini gitu ya. Benar-benar mixed feeling gitu ya, dalam arti situasinya, kemudian juga tanggung jawab pekerjaan yang waktu itu sedang saya jalankan di awal-awal gitu ya. Tetapi saya cuma yakin satu gitu ya, kita harus melakukan sesuatu. Kita nggak bisa diam gitu ya, kita punya tanggung jawab, dan saya merasa tim saya menunggu arahan gitu, ini harus bagaimana gitu dengan situasi yang seperti ini, dan harus berani mengambil keputusan, Bu. Jadi kalau saya lihat tuh sebagai pemimpin atau sebagai leader, kita harus berani mengambil keputusan, dan hal-hal yang memang menjadi utama pada saat itu adalah kesehatan karyawan, kemudian juga bagaimana kita menjalankan bisnis yang prudent, bagaimana kita menjaga situasi yang memang semua orang baru punya pengalaman pertama ya mengenai ini gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya rasakan sekali, bagaimana kita benar-benar bisa burden sharing ya, sesama direksi, sesama dengan tim gitu ya, bagaimana kita mencari solusinya pada situasi yang memang kita nggak punya pengalaman sama sekali gitu ya. Nah, jadi strategi pada saat itu adalah memang kita lihat terjadi pembatasan mobilitas, nasabah tidak bisa keluar, bagaimana kita harus memberikan layanan, solusinya harus kita pikirin. Jadi itu yang memang hal-hal itu yang kita meetingin, kita diskusikan sampai apa namanya, kadang-kadang waktu itu sampai gimana ya caranya memberikan solusi yang terbaik gitu untuk layanan untuk nasabah kita. Oke, Jadi menarik, Bu, menarik, awal-awal itu menarik sekali. adalah adaptif ya Bu ya. Iya, Kita harus benar. bisa adaptasi dengan baik ya. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Bu ya soal career dan woman leader Bu. Ibu Iya. Korina kan backgroundnya merupakan lulusan fisika ternyata. Iya, Dan dulu merantau benar. dari Sumatera Barat ke Jakarta Benar. juga. Berarti kan sebenarnya tadi Ibu bilang juga kuncinya kan adalah soal adaptif. Nah, Bu Korina ini udah jalankan ini dari sejak muda gitu kan, harus adaptif. Nah, boleh sharing nggak sih Bu journey Ibu Korina mengadaptasi value adaptif dalam kehidupan Ibu hingga sekarang ini? Saya benar, saya itu aslinya orang Padang, Put. Asli saya di kota Padang Panjang, itu kota kecil. Dan saya selalu ingat gitu ya, mungkin dari kecil sudah diajarin sama orang tua gitu ya, pepatah Minang itu ya, jadi di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak gitu ya. Jadi bagaimana kita benar-benar bisa adaptif. Yang saya lihat adalah selain belajar di keluarga saya, kakak-kakak saya itu banyak sekali yang merantau gitu ya. Nah, tibalah saatnya saya untuk merantau juga gitu ya. Jadi pada saat saya di Padang Panjang itu sampai SMA, kemudian saya dapat PMDK waktu itu istilahnya, nama programnya, masuk di Fisika FMIPA UI. Dan waktu itu itulah pengalaman saya pertama kali gitu ya. Kalau liburan mungkin saya ada beberapa kali gitu ke Jakarta, tetapi benar-benar pindah gitu ya dari kota asal saya, dan itu benar-benar sesuatu pengalaman yang menurut saya challenging ya, karena biasanya bersama orang tua, terus kemudian saya harus kos, kemudian kalau dari kota saya cuma sendirian, saya nggak ada temen gitu ya, gimana saya harus beradaptasi, punya temen di situ, nyari kos gimana ya di Depok situ gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu saya lihat pas ngumpul-ngumpul gitu ya. Biasa kan kalau penerimaan angkatan baru itu ada beberapa dari mereka yang memang asal sekolahnya sama gitu. Jadi udah ada temennya lah. Kalau saya asli sendirian pada saat itu gitu ya. Jadi di situ saya mencoba benar-benar gimana ya untuk berkomunikasi yang baik gitu ya. Sebagai anak daerah yang memang yang harus kita punya adalah satu adalah keinginan yang kuat gitu ya, karena kita udah merantau jauh-jauh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Bener banget, Put. Jadi adaptasi itu menjadi salah satu kunci kalau untuk kita berhasil juga. Karena kalau kita memang harus punya daya adaptasi yang tinggi, kemudian kita juga bisa berkomunikasi sehingga kita bisa punya namanya networking gitu ya. Jadi itu yang menjadi pengalaman saya
Kalau kuliahnya memang menurut saya pada saat itu saya dari SMA-nya jurusan saya memang di fisika dan saya melihat peluang untuk saya bisa dapat PMDK itu kira-kira di mana ya. Jadi itu pakai strategi juga dulu dan alhamdulillah waktu itu diterima di FMIPA Fisika UI. Bu, aku setuju banget sih, apalagi kan di masa-masa sekarang tuh apalagi kan berubah terus ya Bu ya. Ya, Dengan benar. makin maju dia emang kuncinya adalah adaptif dan emang tadi Ibu dengan Ibu cerita dari kecil pun, maksudnya dari muda pun sudah Ya, dilatih untuk adaptif. Jadi itu penting banget ya Bu ya. Jadi anak-anak ya, muda harus dilatih untuk terus adaptif, karena ya, kalau kita nggak bisa adaptif dengan perubahan yang cepat banget kita juga akan ketinggalan ya Bu ya. ya, benar-benar. Bu, tadi kan setelah lulus, Ibu kan langsung apply pekerjaan ke beberapa bank di Indonesia nih, Bu. Aku Ya. penasaran, Bu, karena Ibu tadi fisika dan sebagainya, trigger awalnya apa sih, Bu? Sehingga memutuskan untuk menjalankan karir yang berbeda dengan background pendidikan Ibu, gitu. Kenapa tiba-tiba ingin banget ke bank? Saya waktu itu punya goals ya. Mudah-mudahan setelah lulus dari kuliah langsung dapat kerjaan gitu, Put. Goals pertamanya itu. Tapi kerjaannya apa nggak spesifik. Pokoknya dapat kerjaan. Itu satu. Yang kedua adalah kalau saya sering tuh lewat kalau mau ke kampus itu saya lewat Sudirman ya. Jadi waktu itu naik kendaraan umum lewat Sudirman dan di Sudirman itu ada salah satu gedung yang menjadi ikon pada tahun itu adalah landmark yang di Sudirman situ gitu. Dan saya melihat tuh gedung keren banget ya. Gedungnya paling keren dan di situ ada dua, ada Tower A, ada Tower B. Tower A-nya Citibank, Tower B-nya IBM. Nah saya lihat, aduh saya pengen kerja di sini. Saya pengen kerja di gedung yang tinggi gitu ya, gedung yang paling oke. Dan saya melihat, oh itu adanya Citibank sama IBM. Nah termasuk salah satu yang saya inginkan adalah Citibank gitu ya. Jadi udah saya apply ke situ, ya kan? Saya apply ke situ dan saya nunggu beberapa lama, mungkin nggak nyampe sebulan gitu. Alhamdulillah ada panggilan. Walaupun itu benar-benar mulainya dari benar-benar basic gitu ya, basic grade-nya lah di Citibank itu gitu. Jadi saya bilang karena mungkin itu menjadi bagian dari satu impian gitu ya. Gedung itu dan itu adalah cita-cita saya gitu kerja di situ dan itu kejadian gitu. Jadi kenapa dari fisika? Karena saya lihat sebenarnya salah satu dari kita belajar di fisika itu kita benar-benar udah bisa nggak melulu mengenai angka gitu ya. Bagaimana benar-benar kita bisa structure dalam menghitung sesuatu itu yang saya belajar sekali gitu dan step-step itu yang memang ternyata berguna sekali dalam pekerjaan gitu. Dan kan orang bilang wah fisika keren ya. Nah itu udah modal tuh Put, udah modal awal tuh. itu modal itu. Jadi tetapi memang setelah saya masuk bank itu di situ saya melihat ini karir saya dan saya melihat memang pada saat itu untuk di consumer banking itu saya lihat ini bagus, ini akan prospek dan saya benar-benar seriusin di karir itu. Bu, Yeah. kan tadi aku setuju banget ya. Menurut aku punya goal, punya tujuan itu penting sekali ya Bu ya. Karena kita juga tahu bahwa sebenarnya perempuan itu, apalagi perempuan ya Bu ya, kalau misalkan kita punya tujuan, kita punya goal, kita pasti bisa melakukan apa yang kita mau gitu kan. Tapi sebenarnya banyak juga nih Bu, perempuan-perempuan yang agak selalu bertanya-tanya gimana ya caranya bisa ngebalance nih untuk memutuskan untuk jadi wanita karir, tapi juga jadi istri, tapi jadi ibu. How do we balance all the things gitu kan? Dan sementara semua banyak nih Bu, banyak perempuan merasa bahwa kita tuh harus punya pilihan. Tapi sementara buat aku gitu ya, sebenarnya perempuan tuh justru kita tuh multi peran Bu. Kita nggak harus memilih, tapi kita bisa melakukan apapun yang kita set our mind to. Kecuali ya yang paling penting adalah kita bisa balance. Bu, kasih tips and tricks dong buat wanita karir. How do you balance? Oke. Sebenarnya ini naturally ya. Jadi mungkin saya belajar gitu ya. Satu kita harus punya goals ya. Dan saya selalu set goals itu satu adalah untuk ibadah, kemudian untuk keluarga, kemudian untuk pekerjaan gitu. Jadi dan itu sebaiknya ditulis Put. Kalau saya itu pengalaman saya itu ditulis karena kadang-kadang kalau kita nggak tulis itu kelewat tahun depannya kelewat lagi itu biasa aja. Tapi kalau kita tulis itu kita kayak ada satu goals yang memang harus kita capai gitu ya. Pada saat saya memilih untuk menjadi wanita karir dan saya merasa dan saya yakin setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu ya.
apakah saya bekerja ini adalah cuman bekerja gitu ya jam 8 sampai jam 5 atau saya mau punya karir gitu. Jadi harus punya goalsnya dulu gitu ya. Ya. Jadi kalau kita punya goals berarti kita punya karir gitu ya. Jadi oke, saya tahun depan harus jadi manajer, tahun depannya lagi harus jadi EVP misalnya dan itu menjadi sesuatu goals yang memang jadi kita tidak hanya bekerja jam 8 sampai jam 5 tapi kita memang punya goals untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi hal itu juga ternyata ngedrive untuk apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita kontribusikan jadinya gitu. Jadi apa namanya yang saya lihat waktu saya punya karir, saya memutuskan untuk punya karir, yang pasti adalah sesuai pertama adalah izin keluarga, izin dari suami gitu ya. Nah pada saat ditanya bagaimana saya membalance-nya, saya cuma melihat saya ibu dari 3 orang anak saya 2 laki-laki 1 perempuan gitu ya. Jadi pada saat punya anak 3 dan punya karir dan punya pekerjaan gitu ya, saya benar-benar mencoba gimana ya, maksudnya tuh oke, saya memakai waktu anak-anak saya yang harusnya mungkin saya bersama mereka gitu ya, tetapi saya harus ke kantor, harus bekerja. Nah saya nggak menyia-nyiakan waktu yang udah diberikan anak saya ke saya untuk bekerja gitu ya. Jadi saya harus menghasilkan prestasi yang menjadi prestasi mereka juga gitu ya. Jadi itu saya ceritain, mama promosi loh, mama dikasih training apa segala macam, itu menjadi sesuatu yang oke, ternyata ibunya pergi kerja itu untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang saya mencoba. Jadi di dalam keluarga itu pun kita bicara mengenai goalsnya kita sama-sama, mengenai prestasinya kita gitu ya. Jadi mereka terlibat di dalam pekerjaan saya, mereka terlibat di dalam karir saya, sehingga itu jadinya balance. Jadi artinya tetap mereka menjadi utama buat saya gitu. Tetapi pada saat saya bekerja mereka juga sangat mengerti. Saya harus fokus, saya benar-benar harus all out gitu ya untuk pekerjaan, dan itu mereka sangat support. Dan mereka selalu kasih semangat gitu loh, semangat ma gitu ya, kalau misalnya saya mau presentasi atau apa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu saya merasakan sebenarnya kita sebagai perempuan bisa kok gitu ya, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya, karena saya yakin semua pilihan itu ada konsekuensinya ya kan. Jadi kalau kita nggak bekerja konsekuensinya adalah seperti ini, kalau kita bekerja konsekuensinya seperti ini gitu. Betul. Jadi kita harus tahu prioritas, plus kita juga bisa mengkomunikasikan ya Bu ya tadi dengan ibu SMK anak ini, kan mereka mengerti dan mengalami apa yang ibu alami juga secara tidak langsung ya Bu. Bu, ya tadi banyak yang tanya juga Bu. Tadi kan udah ngomongin soal ngebalance ya Bu, gimana caranya bisa ngebalance menjadi wanita karir, seorang istri, seorang apa namanya ibu juga gitu dengan anak-anak ibu. Bu ini banyak yang nanya, katanya Bu Korina, gimana sih caranya biar bisa tetap menjaga kesehatan mental? Dengan bisa ngejagel semuanya, kerja, ngurus anak, gimana caranya bisa menjaga kesehatan mental, Bu? Oke. Itu saya belajar banyak dari ibu saya gitu ya, karena ibu saya itu punya anak 10 Put, dan saya itu anak paling kecil, dan bagaimana beliau tuh mendidik anak-anaknya gitu ya. Kalau saya melihat itu adalah kuncinya adalah ikhlas, yang kedua adalah sabar gitu ya. Jadi kalau memang kita punya sesuatu yang harus kita kerjakan gitu ya. Biasanya kan kita udah ngerasa, aduh kok ini sih, kok saya sih, kok ini juga saya gitu ya. Itu artinya kita belum ikhlas gitu ya. Artinya adalah kalau saya melihat adalah sesuatu yang didatangkan ke kita itu adalah karena Allah yakin kita bisa melakukannya gitu. Jadi kalau dilihat bagaimana kita menjaga mental kita, satu adalah kalau saya mungkin mencoba untuk selalu berserah diri gitu ya. Artinya adalah kita ini adalah cuman pekerjaan juga adalah amanah, keluarga juga adalah amanah buat kita gitu ya. Dan ini adalah waktunya juga nggak selamanya gitu ya. Jadi kita menjabat ini juga nggak selamanya gitu. Jadi pertama kita benar-benar harus menyadari bahwasanya semua ini adalah amanah, semua ini adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya gitu ya. Jadi secara mentally, jadi kita sebenarnya nggak ada sesuatu yang membuat kita terlalu merasa bersalah atau terlalu merasa memiliki atau terlalu merasa saya harus nomor 1 gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus kita bangun gitu ya. Jadi sehingga waktu kita melakukan segala sesuatu itu kita lakukan yang terbaik, tetapi kita juga tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Gimana pun itu semuanya segala sesuatu yang kita lakukan itu
pasti apa namanya saya yakin sekali kalau kita udah lakukan dengan yang terbaik, dengan niat yang baik gitu ya. Kalaupun akhirnya kita nggak berhasil, ya itu mungkin yang terbaik. Yang menurut kita mungkin kok ini sih, kok begini sih gitu ya. Tetapi yakin kalau saya selalu oh ini mungkin yang terbaik. Mungkin saya belum dapat ini dulu, belum rezeki saya, tapi itu pasti yang terbaik buat saya gitu. Jadi mentally jangan terlalu kita apa namanya ya, terlalu hal-hal yang menurut kita pikirin panjang lebar gitu padahal belum tentu terjadi gitu sih Put. Kalau saya Jadi lebih kayak melihat diri sendiri ya Bu, kalau kebanyakan benar, mikir gitu ya. Karena kita juga tahu bahwa kita nggak bisa ngontrol semua ya Bu ya. benar, Tapi yang benar, penting benar. adalah kita melakukan yang terbaik, kita sudah melalui prosesnya. Karena aku yakin pasti hasil nggak proses nggak pernah mengkhianati hasil ya Bu ya. Benar, Jadi benar. apapun itu pasti udah dari yang di atas, karena nggak semua bisa kita Ya, kontrol ya Bu. benar. Setuju banget. Nah, Bu, tadi nih aku bacain komen juga, Bu. Banyak yang nanya, Bu. Katanya dari pengalaman Ibu membangun karir hingga menjadi seperti sekarang, value apa sih, Bu, yang Ibu pegang? Boleh nggak sih, Bu, share ke generasi muda nih, sehingga kita dapat bisa lompat lebih tinggi, Bu? Value apa yang Ibu selalu pegang? Kalau saya, ya saya yakin ya kalau kita mau berhasil tuh kita harus punya value ya. Jadi bagaimana orang meng-value kita itu adalah dari apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau saya selalu berusaha untuk low profile. Low profile bukan berarti rendah diri ya Put ya. Low profile itu adalah sebenarnya pintu untuk kita bisa beradaptasi ya karena kita nggak sombong. Artinya mudah-mudahan kita di-accept oleh lingkungan baru yang kita datangi gitu ya. Kemudian juga mempermudah kita untuk belajar. Ya, tapi kalau kita mencoba untuk benar-benar punya apa namanya beradaptasi, kemudian kita yang termasuk fast learner gitu ya, kemudian kita low profile, itu networking kita itu rasanya kok banyak ya gitu. Saya sih ngerasa saya alhamdulillah punya banyak teman gitu ya, tetapi yang saya rasakan adalah harusnya di setiap apapun yang kita ketemu situasinya, dengan siapapun kita ketemu itu adalah tempat kita belajar. Ya, jadi nggak harus melulu orang mendengarkan kita gitu. Justru kalau saya ketemu orang baru sebanyak-banyaknya biarin orang baru itu yang cerita ke saya gitu ya. Jadi hal seperti itu yang saya mencoba gitu ya dan saya belajar gitu dan saya lihat value kita itu benar-benar akan tercermin gitu ya. Dalam arti adalah bagaimana kita memimpin gitu ya dengan value-nya kita dan itu menjadi contoh karena yang kedua kalau menurut saya adalah integrity itu sangat penting ya. Kemudian bagaimana kita benar-benar bisa menjaga karir ya, alhamdulillah saya sudah 25 tahun berkarir, itu adalah bagian daripada integrity. Jadi bagaimana kita menjaga karirnya kita untuk terus naik karirnya ataupun tetap apa namanya punya karir yang bagus gitu ya. Salah satu adalah integrity. Kemudian yang ketiga adalah networking itu juga menentukan gitu. Jadi artinya adalah bagaimana kita berteman, bagaimana kita benar-benar apa namanya blended di dalam satu lingkungan yang menurut kita adalah saya pernah baca buku ya. Jadi buku itu menyampaikan Anda 5 tahun ke depan itu adalah apa yang Anda baca sekarang, buku yang Anda baca sekarang sama dengan siapa Anda bergaul gitu ya. Jadi berarti itu sesuatu memiliki satu korelasi yang kuat menurut saya gitu ya. Jadi karena kita kalau bergaul dengan orang-orang yang sukses, dengan orang-orang yang bagus integritinya, kita pasti akan ada di lingkungan itu gitu. Jadi itu yang saya apa namanya selalu dan cari teman yang ngasih semangat untuk maju gitu loh. Cari teman, cari lingkungan yang bukan kompetisi tetapi saling mendukung untuk maju gitu ya. Jadi kita tidak ter-drag down dengan hal-hal yang negatif gitulah. Itu mungkin tipsnya saya. Jadi lingkungan tuh penting banget ya Bu ya. Cari lingkungan yang mendukung dan bukan memberikan negative vibe gitu ya Bu ya. Tadi yang aku juga suka sama Ibu bilang, dan sebenarnya apa yang aku paling kagumi juga sama Ibu Korina adalah Ibu Korina tuh punya growth mindset. Dimana tadi Ibu bilang selalu mau belajar ya Bu ya. Itu penting banget ya. Dan itu pesan yang menurut aku bagus juga buat anak-anak muda, bahwa kita harus selalu punya growth mindset, dimana kita selalu mau belajar, selalu mau bertukar pikiran ya Bu ya. Benar, Karena dari benar. situ akhirnya kita bisa mendapatkan perspektif-perspektif yang baru, dan itu bisa menjadi modal kita juga ya Bu untuk Ya, melihat benar. segala situasi dan kondisi juga. Nah, Bu, tadi seperti yang Ibu tadi kita sudah bahas, kan Ibu Korina ditunjuk sebagai Direktur Consumer Business beberapa hari sebelum pandemi gitu kan. Pasti itu tantangannya juga sangat besar dan sangat berat. Tadi juga ada pertanyaan Bu dari Ardi. Katanya sebenarnya Bu selama pandemi ini juga
banyak bisnis yang membuat strategi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, termasuk kebutuhan transaksi digital, apalagi dengan kita yang harus tetap di rumah aja. Nah, Iya, kata Ardi nanya nih Bu, BNI sendiri sebagai bank besar di Indonesia, bagaimana merespon kondisi seperti ini Bu? iya. Terima kasih Ardi. Jadi kalau kita benar-benar melihat pada saat pandemi ini terjadi perubahan behavior ya dari nasabah gitu ya. Jadi artinya total itu berubah ya dalam masa PSBB di awal-awal gitu ya. Mobilitas sangat terbatas, ya, nggak ada lagi liburan gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Kemudian sementara layanan atau servicesnya bank ini kan tetap diperlukan gitu ya Put ya. Jadi Ya. yang kami coba lakukan adalah benar-benar waktu itu melakukan shifting. Jadi kita harus memberikan solusi untuk nasabah kita dalam kondisi yang seperti ini. Jadi kita men-shifting semua proses yang kita coba tadinya adalah offline menjadi online gitu ya. Dan itu tetap bisa memberikan layanan yang memang dengan keamanan yang terjaga, kemudian kemudahan buat nasabah kita. Jadi mulai dari kita langsung waktu itu mengkonvert kalau tidak bisa ke cabang, nggak bisa ke ATM, lakukanlah dengan mobile banking, ya kan? Mobile banking ini kita benar-benar siapkan mulai dari onboardingnya, bagaimana orang bisa download aplikasinya dengan mudah, bisa akses dengan mudah, menjadi user dengan mudah dan melakukan transaksi dengan mudah gitu ya. Sampai juga kalau memang mereka perlu kebutuhan ke cabang untuk buka rekening segala macam juga bisa dilakukan melalui mobile banking. Jadi hal-hal seperti ini kita pikirkan gitu ya, bagaimana nasabah kita ini tidak kehilangan services dari kita gitu. Jadi kita memang harus benar-benar melakukannya shiftingnya gitu ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat juga mungkin waktu itu nggak berani keluar, nggak berani kita ke mall untuk belanja atau segala macam. Nah kami kasih solusi juga buat merchant-merchantnya kita. Kita buatkan paymentnya yang online gitu ya, kita bikinin aplikasinya sehingga mereka tidak kehilangan untuk salesnya lah kira-kira seperti itu dan itu bisa dilakukan dengan online dan banyak sekali merchant-merchant mungkin lebih dari 10.000, 20.000 yang kita coba convert menjadi merchant yang online gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu juga kami lakukan dalam hal kredit, dalam hal sisi lending gitu ya. Kalau ada yang mau apply saat itu pasti nggak ada lagi tuh namanya Geria Expo yang bisa datang ke JCC lihat-lihat rumah gitu ya. Kita lakukannya secara online Put. Jadi kita buat 3D-nya, kita kerjasama dan benar-benar nasabah tuh seperti masuk ke dalam expo gitu ya dan lihat pilih developernya kemudian pilih rumahnya dan segala macam dilakukannya secara online. Jadi itu yang kita coba lakukan dan alhamdulillah kita masih bagus secara growth-nya, angka-angka juga alhamdulillah tercapai. Kemudian juga kita masih bagus di beberapa produk yang di atas industri dan terakhir kemarin kita baru terima juga untuk the best mobile banking di Indonesia gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa sesuatu yang memang kita harus agile ya. Kemudian kita harus adaptif tadi. Kemudian kita harus solutif juga untuk kondisi-kondisi yang memang sangat-sangat dinamis ini dan bank dituntut untuk bisa tetap memberikan pelayanan yang bagus gitu ya. Itu Put yang menurut saya ini. Jadi penting ya Bu, bahkan kayak BNI bank terbesar di Indonesia gitu ya. Berarti bukan cuma kita doang nih yang harus agile dan adaptif, tapi juga perusahaan-perusahaan besar tuh juga harus bisa adaptif dan sangat agile ya Bu ya. Karena kita tahu juga customer behavior dan itu berubah kan di masa-masa ini. Jadi cara itu BNI harus bisa langsung adaptif dan agile untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Harus benar-benar quick respon, benar-benar harus cepat, benar-benar harus bisa ngasih solusi. Iya. Dan itu juga yang kemarin sempat aku ngobrol juga, lu ingat gak sama Pak Royke kan bahwa katanya BNI itu adalah perusahaan yang sangat adaptif dan sangat agile dan aku sangat kagum banget karena sebesar itu tapi BNI bisa merespon kebutuhan masyarakat dengan sangat cepat. Gitu. Bu, kalau misalkan apa sih Bu sebenarnya pesan-pesan Ibu Corina nih untuk generasi muda nih Bu? Karena kan kita udah ngomongin nih, BNI aja yang sebesar ini udah bisa adaptif, bisa agile. Apa pesan-pesan Ibu untuk generasi muda agar mampu terus berinovasi, terus adaptif juga, sehingga bisa dapat lompat lebih tinggi, Bu? Iya, menurut saya anak muda sekarang ini mungkin secara mereka sangat-sangat kreatif ya. Dan itu kita harus akuin. Dan saya berharap memang ini adalah menjadi future leadernya kita nanti bangsa ini, negara ini ya ditentukan oleh anak-anak muda sekarang gitu ya. Jadi kalau saya mencoba untuk tetaplah
punya mimpi yang besar gitu ya. Walaupun dengan segala macam kondisi, kita juga melihat mungkin kalau kita udah di era yang mungkin pandemi ini salah satu ya, yang juga sebagai satu hal yang membuat prestasi buat anak-anak muda ini tetap bisa lolos gitu ya. Kalau saya lihat ya, mereka dengan sangat susah payah untuk beradaptasi dengan situasi yang seperti ini, sekolahnya online, kemudian apa-apa harus dilakukan dengan sangat terbatas gitu ya. Dan itu juga menuntut satu fokus yang sangat konsentrasi yang sangat tinggi gitu. Tetapi banyak sekali kita lihat anak-anak muda yang berhasil, kemudian juga kita lihat juga dengan kreativitas yang ada saat ini, saya sangat kagum, banyak sekali bisnis-bisnis baru, usaha-usaha baru gitu ya, startup baru yang memang anak-anak muda. Di kami juga banyak sekali ODP yang muda-muda yang sangat kreatif dan yang bagus-bagus, dan saya melihat mereka tetap harus punya motivasi dan keinginan yang tinggi gitu. Jadi momentum yang udah dimiliki ini ya, karena memang nggak selamanya proses itu harus 1, 2, 3 gitu ya. Kadang-kadang kan satu, kemudian kita harus ini dulu berproses lagi gitu, baru naik kelas lagi, kelas 2 gitu ya. Jadi kesabaran, ketelatenan, kemudian juga bagaimana kita benar-benar menjaga motivasi kita itu penting. Karena pada saat kita misalnya siapapun, menurut saya mungkin kalau saya lebih identik dengan pekerja ya, orang yang mempunyai pekerjaan atau karir gitu ya, itu memang harus kita ya tadi itu punya goals, kemudian kita harus lewatin prosesnya. Karena untuk kita mempunyai satu kapabilitas itu memang beberapa kita harus lewatin dulu tuh, kalau istilah sekarang use case-nya lah gitu ya. Use case-nya kalau berhasil gimana, kalau nggak berhasil gimana. Kalau misalnya kita targetkan 3 bulan ternyata nggak 3 bulan, terus gimana. Jadi itu menjadi pengalaman kita yang jadinya kita nanti membuat strateginya bisa lebih akurat gitu ya. Jadi pesan saya buat yang muda-muda, ini waktunya untuk berprestasi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ini benar-benar ada di tangan kita, dan kita yakin Indonesia bisa menjadi negara yang besar dan negara yang punya ekonomi yang sangat kuat. Setuju banget sih Bu. Jadi sebenarnya yang aku bilang yang paling penting adalah pertama adalah there is no harm in dreaming big ya Bu. Benar. Jadi kita harus mau bermimpi, karena nggak ada salahnya juga, nggak rugi juga kan Bu mimpi sedikit-sedikitnya. Sama yang kedua adalah proses. Nah ini kadang-kadang nih anak-anak muda suka lupa sama prosesnya Bu ya. Karena dengan sekarang kan teknologi apa kan gampang serba instan. Tapi kita harus ingat bahwa pasti ada proses itu. Nah proses itu mungkin ada kegagalan dan segala macam. Tapi itu adalah tempat kita belajar ya Bu. Kita belajar. Proses itu adalah tempat kita belajar. Nah Bu, setiap ngobrol di Ngobrol Sore Semuanya Bu, aku ada selalu pertanyaan pamungkas nih Bu. Nah aku pengen tanya ke Bu Korina, kalau Ibu bisa menyampaikan pesan ke diri Ibu sendiri di 5 tahun mendatang, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ke Bu Korina di masa depan? Pesan saya buat Bu Korina ya, ya kalau saya pesannya adalah tetap punya motivasi yang tinggi ya, di bidang apapun itu gitu ya. Jadi dari karena kalau saya pesannya supaya tetap mau belajar gitu. Jadi tetap terbuka, tetap punya cita-cita, walaupun orang pikir oh kan udah tercapai cita-citanya, tetap punya cita-cita. Cita-cita barunya apa lagi? Cita-cita barunya apa lagi gitu ya. Jadi tetap punya cita-cita dan tetap punya motivasi yang tinggi ya. Karena itu yang akan membawa kita punya energi yang luar biasa gitu ya. Untuk kita punya energi yang luar biasa, kita punya semangat, ya kita punya sesuatu yang bisa kita kontribusikan, jadi kita bermanfaat. Jadi itu mungkin pesan saya buat Bu Korina, semoga mudah-mudahan tetap punya energi itu, punya motivasi yang tinggi, sehingga tetap bermanfaat walaupun 5 tahun, 10 tahun ke depan, berapapun umur yang diberikan oleh Allah, itu punya manfaat buat orang banyak. Keren, yang penting punya semangat ya Bu ya. Bu, kalau harapan untuk BNI dari Ibu untuk 5 tahun ke depan, apa Bu? Harapannya BNI punya kinerja yang bagus dan berkelanjutan, dan kita bisa benar-benar mempunyai kontribusi yang terbaik buat negeri ini, untuk stakeholdernya kita, dan bisa melahirkan juga bankers terbaik buat negeri ini, anak-anak muda yang bisa menjadi future leader untuk di Indonesia, dan BNI benar-benar bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakat Indonesia, menjadi best friend financial buat seluruh masyarakat Indonesia.
Itu harapannya. Oke Bu, ini kan kita tahu bahwa Ngobrol Sore Semaunya live Instagram bekerja sama dan berkolaborasi bersama BNI. Dan yang Ya. paling aku senang Bu, terima kasih banyak karena di setiap episodenya akan mendonasikan uang sejumlah 25 juta kepada pihak yang dipilih narasumber. Karena hari ini adalah narasumber Ibu mau 25 juta ini disumbangkan kemana Bu? Didonasikan kemana? BNI akan menyumbangkan donasi sebesar 25 juta rupiah melalui salah satu partner kami, benihbaik.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, amin. Terima kasih banyak Ibu Korina. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Korina malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton Ngobrol Sore Semaunya X BNI setiap hari Senin jam 7 malam hanya di Instagram aku, Putri_Tanjung, Bu. Senang banget karena feedbacknya banyak sekali, Bu. Dan semoga ini bisa terus menemani kalian untuk menambah insight baru. Dan ini juga membawa kontribusi juga ya, Bu. Karena setiap episodenya kita menurunkan 25 juta untuk komunitas yang membutuhkan. Terima kasih banyak, Ibu. Dan Terima kasih Putri. Sehat-sehat ya, Bu. Thank you, Bu. Dan jangan lupa untuk nonton Ngobrol Sore Semuanya live Instagram. Setiap Senin jam 7 malam hanya di Instagram Putri_Tanjung. Terima kasih semuanya. Bye, Ibu. Terima kasih semuanya. Sukses, sehat semuanya. Ya, makasih. Sehat, Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.